Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib Hussein. Wah, senang kali. Gimana kabar, Habib? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Bang? Baik, puji Tuhan. Iya, shalom. Wah, senang sekali bisa ketemu lagi nih, Bib. Iya. Ya, kita bisa buat konten bareng lagi dan mudah-mudahan bisa terus nih Iya. ke depannya. Pengen Ya. sih bikin konten bareng dalam banyak hal, ngomongin banyak hal Iya, gitu, betul. agar dari dua perspektif yang berbeda. Betul, betul. Ya, jadi kalau teman-teman Kristen nih, di sebelah saya seorang tokoh agama yang luar biasa. Ya, orang mengenalnya sebagai Habib Hussein Jafar. Iya. Ya. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat bukan cuma tagline ya, bahkan salah satu baju yang saya pakai ini adalah baju yang diproduksi di sini ya. Ya, punya pesan. Habib Jafar ini terkenal mendakwahkan Islam cinta. Iya. Ya, jadi gerakan Islam cinta. Dan ini saya menarik sekali. Kenapa? Karena harusnya juga orang-orang non-Islam Iya. menangkap dan mengerti bahwa memang benar Islam itu cinta. Iya. Dan saya secara pribadi, saya sering menyampaikan di berbagai forum dan tempat bahwa saya bangga lahir di Indonesia, di mana bangsa ini memiliki orang dengan beragama Islam terbesar di dunia, Ibu. Iya. Ya, jadi ada satu kebanggaan, ada satu rasa sukacita karena saya percaya Islam itu indah. Nah, biar konten hari ini kita tuh saya mengajak terutama teman-teman non Islam Iya. mulai melihat hal yang sama. Oke. Gitu. Saya merasakan, tapi biarlah hari ini Habib Hussein ini menjelaskan dan menyampaikan bahwa kenapa Islam itu cinta. Iya. Sebenarnya saya sih selalu menekankan bahwa semua agama itu mengajarkan cinta, tapi cinta gak punya agama. Oke. Jadi atas nama cinta kita bisa terhimpun dalam satu komunitas. Ya. Betapapun kita berbeda agama, berbeda suku, Ya. berbeda apapun, Ya. itu bisa bergabung dalam satu cinta kasih. Betul. Misalnya kalau dalam Islam kita diajarkan siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Bang yang buka ya? Iya. Dia cara apa? Roll. Kamera roll. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib Hussein. Wah, senang kali. Gimana kabar, Habib? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Bang? Baik, puji Tuhan. Iya, shalom. Wah, senang sekali bisa ketemu lagi nih, Bib. Iya. Ya, kita bisa buat konten bareng lagi dan mudah-mudahan bisa terus nih Iya. ke depannya. Pengen Ya. sih bikin konten bareng dalam banyak hal, ngomongin banyak hal Iya, gitu, betul. agar dari dua perspektif yang berbeda. Betul, betul. Ya, jadi kalau teman-teman Kristen nih, di sebelah saya seorang tokoh agama yang luar biasa. Ya, orang mengenalnya sebagai Habib Hussein Jafar. Iya. Ya. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat bukan cuma tagline ya, bahkan salah satu baju yang saya pakai ini adalah baju yang diproduksi di sini ya. Ya, punya pesan. Habib Jafar ini terkenal mendakwahkan Islam cinta. Iya. Ya, jadi gerakan Islam cinta. Dan ini saya menarik sekali. Kenapa? Karena harusnya juga orang-orang non-Islam Iya. menangkap dan mengerti bahwa memang benar Islam itu cinta. Iya. Dan saya secara pribadi, saya sering menyampaikan di berbagai forum dan tempat bahwa saya bangga lahir di Indonesia, di mana bangsa ini memiliki orang dengan beragama Islam terbesar di dunia, Ibu. Iya. Ya, jadi ada satu kebanggaan, ada satu rasa sukacita karena saya percaya Islam itu indah. Nah, biar konten hari ini kita tuh saya mengajak terutama teman-teman non Islam Iya. mulai melihat hal yang sama. Oke. Gitu. Saya merasakan, tapi biarlah hari ini Habib Hussein ini menjelaskan dan menyampaikan bahwa kenapa Islam itu cinta. Iya. Sebenarnya saya sih selalu menekankan bahwa semua agama itu mengajarkan cinta, tapi cinta gak punya agama. Oke. Jadi atas nama cinta kita bisa terhimpun dalam satu komunitas. Ya. Betapapun kita berbeda agama, berbeda suku, Ya. berbeda apapun, Ya. itu bisa
bergabung dalam satu cinta kasih. Betul. Misalnya kalau dalam Islam kita diajarkan siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Betul. Core utamanya adalah cinta itu. Iya. Bahwa kita dididik untuk mempersaudarakan sesama muslim sebagai satu tubuh, kata Nabi. Yang artinya kalau kakinya terluka, matanya juga akan menangis, merasakan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan, dan berbagi juga kesedihan, merasakan juga kesedihan orang lain. Tapi tidak hanya sesama agama, tapi sesama manusia, bahkan dengan makhluk hidup lainnya selain manusia, kita diajarkan untuk saling mencintai. Karena itu bagi saya cinta itu adalah aspek utama dalam Islam yang seringkali itu dilupakan oleh sebagian umat Islam. Seringkali dilupakan. Padahal kalau kita belajar, misalnya dalam Islam Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran itu telah menegaskan bahwa kata Rabbukum ala nafsihi rahmah, aku telah tetapkan pada diriku segalanya itu dengan cinta. Jadi semua ketentuan Tuhan dengan cinta dalam Islam. Makanya walaupun yang nggak menyembah Tuhan sekalipun, yang ateis tetap dikasih makan sama Tuhan gitu. Bukan diboikot gitu, Pak. Anda tidak menyembah saya boikot Anda gitu. Enggak. Jadi kalau kita sebagai penyembah Allah dalam Islam, seharusnya walaupun orang itu mau ateis, tetap kita mencintai dia dan membantu dia sebagai manusia. Dan itu kelihatan sekali dalam doktrin Islam. Misalnya seberapapun besar dosa umat Islam, itu kalau dia bertobat hangus, Bang. Dosanya dihanguskan sama Allah. Walaupun tobatnya di ujung hidupnya gitu, setelah itu dia mati, secara kuantitas kan seharusnya dosanya lebih banyak, tapi ini enggak dihapus gitu. Atas nama apa? Atas nama cinta tadi. Atau setelah mati pun gitu, orang yang sudah di neraka pun nanti dalam doktrin Islam itu kalau sudah dicuci dosanya, dia sudah menjalani balasan atas dosa yang dia lakukan di dunia, itu naik ke surga. Tapi yang di surga gak bisa turun ke dunia, yang dari surga gak bisa turun ke neraka gitu. Itu kan atas nama cinta. Nabinya juga gitu. Nabi Muhammad itu dikenal sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh cinta kasih. Sehingga dia misalnya sangat cinta bahkan kepada yang berbeda agama dengan Nabi Muhammad. Bahkan ada satu kisah di mana seorang Yahudi itu disuruh oleh musuh Nabi Muhammad untuk meludahi dia setiap hari. Sampai suatu hari ini orang Yahudi gak ada nih, gak meludahi. Kemana kata Nabi Muhammad? Cari kabarnya. Ditemukan ternyata dia sakit. Akhirnya Nabi Muhammad minta antar ke rumahnya, bawa ke rumah, dan kemudian menjenguk dia sambil bawa ke rumah. Dan akhirnya respect dong Yahudi ini. Lah, lu bilang Nabi Muhammad ini harus diludahi. Ternyata dia baik bro gitu, kata orang Yahudi ini gitu. Begitu juga kepada binatang gitu. Nabi Muhammad pernah menegur salah seorang yang dia bertemu dengan seekor onta yang kurus banget. Terus akhirnya dia cari, Nabi Muhammad ini cari siapa pemilik onta ini. Ketemu, akhirnya Nabi Muhammad ceramah itu. Kamu kenapa tidak memperlakukan onta ini dengan baik sehingga dia sampai sekurus itu. Jadi gue mendapat sumber dan pelajaran Islam yang begitu gitu. Dan menurut gue itu yang terpenting dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya Muslim, tapi masyarakat secara keseluruhan di Indonesia, bahkan di dunia. Tumbuhnya cinta, sehingga kita akan membangun satu peradaban, yaitu peradaban cinta. Yang mau dengan Islamnya silahkan berjalan dengan Islamnya, yang Kristen silahkan berjalan dengan Kristennya, yang agama lain juga silahkan berjalan dengan agamanya masing-masing. Yang kecoki-cokian gimana? Yang ateis silahkan. Iya, kita akan saling menasehati, tapi tidak dalam konteks kemudian membenci. Betul. Itu sih. Iya, jadi kan memang supaya semua tahu ya, karena cinta itu maka yang berbeda itu bukan ancaman. Betul kan ya? Iya. Sebenarnya maksud ada sebuah quote yang sama yang ditulis dalam Alkitab bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengasihi semua orang supaya jangan ada orang yang binasa,
Artinya kasihnya itu tidak terbatas. Nah sebenarnya kan ini yang membuat kenapa saya ingin bahas ini, Bib? Karena gini, ada sebuah stigma negatif di kalangan orang-orang non-Muslim, terutama Kristen, yang menganggap bahwa banyak sisi negatifnya nih Islam ini. Ya kan, keras, kasar, dan kita lihat ini tidak seperti itu. Dan kita tidak punya hak memberi sebuah stigma negatif, dan itu jelas merupakan sebuah asumsi yang disimpulkan. Harusnya kita bergandengan tangan bersama di dalam kerukunan. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, kami berdua tidak ada dalam sebuah motivasi saling serang, debat atau apapun, ya kan. Kita ngobrol di like, kita ngabisin mungkin sebelum tayangan ini ada sekitar 2,5 jam lebih. Iya, ngobrol santai, ketawa-ketawa gitu. Kita saling bertukar umat juga ya. Kita punya satu komunitas, satu acara di mana Bang Yeri bawa umatnya Bang Yeri, saya bawa umatnya saya, dan kemudian kita ngobrolin tentang hal-hal yang beyond agama. Betul. Yaitu tentang kemanusiaan, perdamaian, kebaikan yang universal gitu. Betul gitu. Bahkan kita bisa lakukan apa ya, kebaikan bersama. Iya kan? Ya, dan itu dibangun secara kontinu, dan itu akan menurut saya menghadirkan surga versi manapun. Ketika kita hidup dalam sebuah keindahan. Contoh, berapa waktu lalu kan Habib mengadakan lelang ya, buku. Lelang buku, kemudian sarung untuk APD orang-orang yang mengurus COVID-19. Iya, dan waktu itu saya lagi menggalang dana juga, menggalang bantuan juga untuk disalurkan ke rumah sakit, dan bantuan dari Habib dan follower Habib itu saya yang bawa, dan saya yang bawa sendiri ke rumah sakit, dan saya serahkan langsung sendiri ke tenaga medis, diterima oleh tenaga medis, dan saya menyampaikan ini dari Habib Hussein Jafar, dan ini merupakan sebuah tindakan kecil yang harusnya bisa dimultiplikasi. Jadi saya menentang stigma negatif ya yang dilepaskan oleh siapapun, sehingga kita bisa semakin nyaman dan merasa aman hidup berdampingan. Jadi orang-orang kayak saya nih, Kristen, nggak perlu menutup diri, takut gitu loh. Begitu ngobrol dengan teman-teman dari Muslim, nggak ada ketakutan apapun. Demikian juga dengan teman-teman Muslim. Soalnya kan biar gimana pun ya Bib ya, kita menghadapi kalau saya contoh lah dalam kontekstual, karena ini saya mengerti, nggak bisa dipungkiri kadang-kadang ada yang namanya, ini memang menjadi suatu isu yang sensitif, kristenisasi terselubung, yang which is itu yang melukai banyak teman-teman Muslim atau yang agama lain, gitu, tanpa disadari, misalnya melakukan kebaikan tapi ujung-ujungnya ada motivasi yang lain, itu melukai banyak teman-teman saya ini nggak sadar bahwa itu melukai, sekalipun mungkin dilakukan dalam rangka melakukan perintah agama, tapi harusnya core cinta ini kan tanpa batas, tanpa syarat, dalam artian yang tadi Habib bilang, ya teman-teman udah dengar panjang lebar penjelasan dari seorang tokoh agama, seorang Habib tentang cinta. Jadi Islam itu core-nya cinta. Jadi harusnya siapapun orang Indonesia yang hidup dan tinggal cari makan, berkeluarga di Indonesia, bersyukur karena Islam itu cinta. Iya. Gitu, dan saya belajar bahwa aspek cinta dalam agama itu kan salah satu core utama dalam kekristenan kan Bang? Betul. Kasih itu. Iya, betul. Nah mungkin juga pada titik itu sebenarnya kalau kita belajar diagram Venn dulu, itu arsiran bersamanya antara Islam dan Kristen gitu. Betul. Bahwa sama-sama berorientasi dan berbasis pada cinta tadi. Betul. Gitu kan? Iya, benar sih. Jadi cinta itu sebagai perekat, di mana secara eksklusif kita punya pandangan masing-masing, tapi karena cinta ini kita punya sebuah alasan dan argumen yang kuat untuk bisa saling mendukung, saling merangkul, tidak saling menyerang, saling mensupport, dan paling penting adalah menghilangkan stigma negatif yang mungkin dibangun udah bertahun-tahun oleh orang-orang nggak bertanggung jawab lah, sehingga kita bisa menata kehidupan berdampingan kita ini di masa depan. Harapan saya lewat video ini generasi milenial bisa lebih rileks,
Iya. nggak ketakutan, bisa lebih relevan, tapi tetap menjaga akidah masing-masing, Iya, biar tanpa ada kompromi, Iya. tapi tetap secara inklusif, ngopi bareng, ketawa bareng, mungkin olahraga bareng, sepeda bareng, dan melakukan aktivitas. Dan saya percaya itu sesuatu yang menyenangkan dan baik. Iya, dan itu terjadi juga kepada saya dari Bang Yeri gitu. Jadi Bang Yeri misalnya ketika Hari Raya Idul Fitri mengirimkan saya hadiah yang ternyata hadiahnya juga madu. Iya. Jadi itu kan hal-hal yang mungkin secara ekonomi itu gak ada artinya mungkin. Saya ngasih bantuan ke Pendeta Yeri ngasih hadiah ke saya, mungkin jumlahnya kecil sih. Tapi sebagai sebuah simbol bagaimana kita fastabiqul khairat, bekerja sama dalam kebaikan, itu menurut saya pelajaran yang penting sekali. Betul. Untuk kita sampaikan ke masyarakat, bisa kok di tengah perbedaan itu kita bekerja sama dalam kebaikan gitu. Betul sih. Dan memang pada akhirnya tak kenal maka ta'aruf gitu. Tak kenal maka ta'aruf. Iya, Gitu, bahkan karena tidak saling kenal biasanya orang saling benci karena ada tadi stigma. Mungkin stigma itu ada landasannya, betul. tapi landasannya padahal oknum-oknum yang di dalam Islam juga diperangi mereka, yaitu oknum-oknum yang ekstremis dalam Islam, yang umat Islam juga menganggap dia bertentangan dengan nilai Islam gitu. Tapi kan ini digeneralisir mungkin oleh sebagian orang, dan akhirnya karena tidak kenal, stigma itu kemudian membuat kita terjebak dalam permainan yang memang dibangun oleh orang-orang yang membangun stigma itu. Akhirnya kita benci agama lain gitu. Padahal kalau kita ta'aruf, maka kita akan saling sayang. Kalau kita saling kenal, kita akan saling sayang. Misalnya saya dulu ngelihat Pendeta Yeri dan gede, gundul gitu, kemudian jenggot gini, wah, kata saya kalau mau berstigma, wah, bertato lagi, waduh, kata saya ini ngeri. Tapi setelah kenal, hubungan kita itu semakin baik, semakin saling berbagi dalam kebaikan, dan ternyata akhirnya saya betul-betul mengenal gitu bahwa semua agama itu betul-betul memang mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kebaikan. Walaupun tadi seperti kata Bang Yeri, dalam hal kebenaran kita berbeda. Dan memang wajib tegas kita dalam perbedaan itu. Saya tegas ke dalam meyakini keimanan saya, sebagaimana Bang Yeri juga tegas ke dalam mengimani kekristenannya. Tapi kan itu bukan alasan untuk kita kemudian kaku keluar. Betul. Ya itu kan sebabnya, makanya teman-teman bisa lihat di sebelah saya ini adalah seorang Muslim dan juga seorang Habib. Nah, saya yakin di banyak pemikiran orang-orang non Muslim nih, kelompok saya nih, Bib, kayaknya sulit nih mendekati seorang Habib. Nah gitu. Atau mungkin gini lah, banyak yang bertanya kenapa orang disebut Habib. Boleh nggak jelasin dikit? Kenapa disebut Habib? Iya, Habib itu kan akar katanya, Habib itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah yang dicintai dan yang mencintai. Habib itu artinya kekasih. Maka core utama Habib itu adalah cinta. Dia bukan hanya meminta dicintai. Dan dicintai itu bukan karena permintaan, tapi karena dia memantaskan diri untuk dicintai oleh orang lain. Kemudian dia juga bukan hanya dicintai, tapi dia harus mencintai orang lain. Sehingga relasinya adalah saling mencintai. Itu Habib secara makna gitu. Tapi secara lebih sempit, secara simbol, dia adalah sebutan untuk keturunan Nabi yang punya ilmu. Keturunan Nabi Muhammad yang punya ilmu. Maka karena nabinya adalah Nabi Rahmah yang penuh cinta, maka keturunannya harus juga melanjutkan misi itu, yaitu menebarkan cinta. Sekaligus juga mendakwahkan Islam, tapi harus juga utamanya modalnya adalah cinta, dan tujuannya juga harus cinta. Harus membangun satu peradaban cinta tadi. Ya minimal orang kenal bahwa ternyata Islam itu nggak seperti stigma-stigma itu. Itu sih, itu yang saya secara sukarela menyampaikan ke teman-teman
Kristen terutama bahwa kita perlu definisi ulang ketika ada pandangan-pandangan yang salah. Contoh, kita ngobrol, saya ini benar-benar di sebelah seorang Habib dan nggak ada masalah. Habib itu adalah representatif dari cinta itu sendiri. Ya, begitu. Mungkin kita beda pemahaman, tapi menurut saya cinta itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang buta, bahkan didengar oleh orang tuli. Gitu kan ya. Jadi menurut saya bisa melihat sesuatu yang di dalam Habib karena cintanya itu. Dan ini melunturkan semua stigma-stigma negatif yang mungkin dibangun sama orang bertahun-tahun atau dibangun lewat kejadian-kejadian traumatik atau apapun itu. Nah, kita nggak boleh mengizinkan hal-hal yang ya jelas tidak ada dasar kebenarannya. Ya, jadi dan saya yakinlah siapapun orang non-Muslim ya harusnya nyaman di sebelah Habib. Saya juga punya tanggung jawab itu, gitu. Tanggung jawab untuk membuat orang lain yang ada di dekat saya nyaman, gitu. Karena bagi saya dakwah utama itu, dakwah dengan akhlak kalau dalam bahasa Islam, dengan membuat orang lain nyaman ada di dekat saya, gitu. Jadi itu bagi saya tanggung jawab yang harus saya pegang. Yang kalau saya bersikap buruk dan kemudian ada stigma tentang agama kita yang buruk, akhirnya kita gak bisa klarifikasi karena kitanya buruk, gitu. Dan itulah yang kemudian terbangunnya stigma ya dari hal-hal yang seperti itu. Karena itu bagi saya merasalah bahwa setiap orang adalah simbol atau wakil dari agamanya. Betul. Bayangkan kalau kalian yang Muslim atau yang Kristen merasa saya ini simbol dari agama saya, maka kalian pasti akan hati-hati dalam bersikap. Karena kalau kalian salah, agamanya nanti bisa ikutan kena, walaupun itu tidak benar pandangan yang seperti itu, tapi itulah yang hidup di masyarakat. Iya, betul. Ya, jadi harusnya ini terang benderang. Makanya mungkin tema yang saya ingin naikkan di dalam tayangan ini adalah pesan cinta Habib Hussein Jafar. Dan kita ya itu tadi, kita nih sudah sebenarnya video ini semacam video tentang sesuatu yang mungkin 1 tahun yang lalu di awal-awal kita kenal. Betul. Tapi kalau sekarang kita itu bahkan sudah gak relevan ngobrolin ini. Betul. Saya dan Bang Yeri sekarang itu sudah berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Betul. Oh, kemarin berbagi hadiah saat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian berbagi apa yang kita miliki untuk orang lain ketika COVID-19. Kemudian ketika Hari Raya Kurban, misalnya Bang Yeri juga ikut menghadiahi hewan kurban untuk saya bagi-bagikan ke orang-orang yang ada di sekitar saya, gitu. Kemudian kita jalan ke sudah hampir 10 kota sudah 8 kota. Kita jalan duduk bersama di depan ratusan anak muda, ngobrolin tentang hal-hal yang positif, perspektif dari masing-masing agama, gitu. Jadi kita sekarang sudah berpikir gimana nih, apa nih yang bisa kita lakukan bersama. Kalau titik temunya sudah selesai. Betul. Di awal-awal kita ketemu mungkin setahun lalu ya, Bang. Makanya benar-benar. Makanya harapan saya muncullah sebuah culture selain kita, sehingga lebih rileks orang-orang dalam kehidupan sehari-hari tanpa curiga. Tujuan saya buat video ini adalah menghilangkan stigma negatif, lalu supaya kita tidak menutup diri dan memberikan ruang untuk pesan cinta ini. Jadi makanya saya bilang pesan cinta, pesan yang sangat baik. Ini kabar baik bukan cuma buat orang Muslim, dan buat semua menurut saya. Dan itu sebabnya kita berdua berkolaborasi untuk membangun yang kami percaya akan menjadi semakin baik di kemudian hari. Dan pesan yang disampaikan Bang Yeri itu juga pesan kepada umat Islam. Karena kenapa? Karena masalah itu bukan hanya masalah Kristen. Di Muslim juga ada sebagian orang Islam yang punya stigma buruk tentang Kristen, gitu. Atau menganggap gak pernah ada kebaikan dari orang Kristen. Kalau kebaikan pasti di belakangnya ada misi kristenisasi, seolah-olah gak ada kebaikan yang tulus dalam orang Kristen. Padahal enggak. Saya membuktikannya dengan Bang Yeri, gitu.
bahwa kebaikan itu betul-betul ada dari Bang Yeri dan teman-teman beragama lain yang berteman dengan saya gitu, saya merasakannya. Dan kemudian juga hilangkan juga di sebagian umat Islam stigma-stigma yang ada tentang bahwa Kristen itu begini dan begitu, hilang. Dan poin utamanya, kalau Anda tidak percaya dengan apa yang kita obrolkan hari ini, coba Anda rasakan sendiri deh. Main ke gereja, ketemu dengan orang Kristen, kemudian main ke rumah ibadah umat beragama lain, ketemu dengan mereka, atau cari teman. Kalau nggak bisa secara fisik masih nih, secara virtual lah di media sosial, coba ketemu dengan teman-teman yang berbeda agama. Dan itu penting bagi saya, bukan hanya soal agama, dalam hal lain, Bang. Karena orang ini kadang bertengkar hanya karena beda fans sepak bola. Fans A dan fans B bertengkar dong karena sepak bola. Jadi core utamanya tadi itu cinta, yang lintas agama, lintas suku, lintas klub bola gitu, apapun. Jadi memang kan di sini ya clear terang benderang ya bahwa ya bersama itu tidak harus sama. Ya kan. Jadi di sini sekali lagi saya berharap bahwa kita semua semakin bergairah untuk berdampingan dalam perbedaan, lalu menciptakan sebuah culture baru sehingga tercipta tabrakan budaya lah, katakanlah begitu, sehingga kita bisa lihat masa depan bangsa ini jauh lebih baik gitu. Jadi kalau Bang Yeri bilang bersama tak mesti sama, saya mau bilang berbeda itu nada. Berbeda itu nada. Jadi kalau beda itu nada, dengan perbedaan itu akan ada nada-nada keindahan gitu, seperti pelangi yang tercipta dari perbedaan warna-warna di dalam. Justru perbedaan itu menciptakan keindahan. Ya, jadi thank you nih, Bib. Sama-sama, Bang Heri. Ya, senang banget. Dan ini teman-teman boleh lihat di belakang nih ada begitu banyak rak buku. Iya, ini saya kedatangan tamu Pendeta Yeri dong. Terima kasih banyak, Bang. Ya, jadi bisa mampir ke sini. Iya. Ya kan, untuk lihat-lihat buku-buku langka yang ada di sini. Terus juga Habib Hussein ada buku, ada kaos, ada baju, ada sweater. Yang terpenting tuh saya ada buku baru judulnya Tuhan tak di Ka'bah, tak di Vatikan, tak di tembok ratapan, tapi Tuhan ada di hati. Jadi saya ingin mengajak pembaca untuk meletakkan utamanya Tuhan di hati, sehingga kebertuhanan itu akan membuat kita menjadi seorang yang melihat segala sesuatu dan bertindak dengan hati. Betul. Dan endorsement-nya juga ada Pendeta Yeri Pak Nasarani. Jadi terima kasih juga ke Pendeta Yeri atas endorsement-nya. Buku yang luar biasa gitu, ya kan, dan itu pasti akan sangat menginspirasi dan memberkati banyak orang lah. Jadi Bib, thank you sekali lagi. Sama-sama, Bang. Ya di malam menjelang hari raya Idul Adha. Ini malam Idul Adha kita syutingnya. Sehat selalu, Bib, sukses selalu. Dan saya berarti terhitung sejak ini punya utang untuk main ke gerejanya Bang Yeri. Siap, kita tunggu konten berikutnya. Siap. Thank you, Bib. Semua ya. Oke, undur diri. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Bye.